Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin jemaah salat subuh yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan ibadah kita dengan menambahkan ilmu untuk kita semuanya, tentu termasuk saya sebagai yang membawakannya. Kita bersyukur sudah atau berada sekarang kita di 2024. Tentu bilangan umur kita bertambah, yang hakikatnya apabila difahami bertambahnya bilangan umur sesungguhnya adalah berkurangnya jatah umur kita. Apabila jarak perjalanan 100 km dan sudah ditempuh 75, maka sisanya tinggal 25. Maka demikian pun dengan kita. Ya, jatah umur kita telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jika bertambah umur, misalkan jatah kita 100, sekarang 75, berarti sisanya 25. Begitu nanti bertambah usia kita 76, berarti jatah berkurang lagi menjadi 24 dan seterusnya. Yang hakikatnya kita sama, siapapun kita, menjadi apapun kita sekarang, satu titik yang kita tuju sama-sama adalah titik kematian. Dan tugas kita adalah sama, sebanyak-banyaknya mengumpulkan bekal untuk menghadapi kematian dan kehidupan setelah kematian. Setiap kita wajib mengimani bahwa setelah kita dimatikan oleh Allah, bukan didiamkan, bukan seperti tidur terlelap, tetapi ada kehidupan barzakh. Semoga kita semua yang hadir mendapatkan kenikmatan di dalam kubur, bukan sebaliknya. Kehidupan barzakh yang akan berlangsung sangat lama, ya, sampai hari kiamat nanti. Kalau kita perhatikan orang-orang terdahulu, sebut saja Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umur beliau, umur kehidupannya hanya 60 atau 63. Tapi sampai hari ini beliau sudah ada di alam barzakhnya 1400 tahun lebih. Tentu sampai hari kiamat akan lebih lama lagi. Atau mbah kita lah. Ya. Kebanyakan kita tidak ingat. Ya, kita punya orang tua terus ke atas. Ya. Paling banter kita ingat sampai mbah saja. Uyut itu kebanyakan kita tidak tahu. Ya, jadi uyut itu bapaknya kakek. Ya, kapan beliau ada, kebanyakan kita tidak tahu. Bahkan ada yang namanya tidak tahu siapa nama uyut kita. Artinya beliau sudah ada di barzakhnya sedemikian lama. Ya, dan di situ ada kehidupan. Apabila kita perhatikan ayat Al-Quran, Fir'aun sebagai orang yang dilaknat oleh Allah sehari-hari menghadapi siksa kubur. Menghadapi, ditampakkan kepadanya neraka dan seterusnya. Maka tentu dengan kita menyadari semakin bertambah umur, semakin kurang jatah kita, maka tentu yang dilakukan adalah semakin banyak untuk berlomba-lomba, bersegera di dalam kebaikan, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Salawat dan salam semoga terlimpah senantiasa kepada baginda junjungan kita semua Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan tentu kita sekalian sebagai umatnya. Kita masih bersama kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala.
Semoga Allah melimpahkan rahmat, berkah dan kehidupan di barzakh kepada Imam An-Nawawi rahimahullah dengan kehidupan yang baik, dan kita semua yang membacanya, yang mendengarkannya pun mendapatkan kebaikan dan pula mendapatkan ilmu dan kemudian mudah untuk beramal. Baik, kita sudah selesai menyelesaikan bab pertama, ya, yakni bab niat dan pentingnya menghadirkan keikhlasan dalam niat pada semua perbuatan baik lahir maupun batin. Bab kedua dalam kitab ini yakni babut taubah. Bab taubah atau tobat. Bahasa kitanya taubat atau tobat. Baik, segala sesuatu di dalam agama kita sebelum apa-apa maka kita kenali dulu apa itu istilah itu, ya. Hingga nanti mudah di dalam menggali apa yang ada di dalamnya dan menjadi mudah kita dalam mendefinisikannya. Taib, taubat dalam bahasa Arab tulisannya taubatan, ya, dengan tak marbutoh sehingga bacanya taubah, ya. Dan kemudian ada surah At-Taubah, ya. Sama kalimatnya seperti itu. Yang artinya terjadi dari kalimat atau kata taba yatubu taubatan, ya, yang artinya kembali, ya. Maka taubat adalah kembali. Kalau dalam bahasa kitanya ada, kita katakan babalik pikir, nah, itu taubat. Dari dulu yang suka tidak baik menjadi baik, kembali menjadi baik karena hakikatnya manusia adalah baik, ya. Taib, bimakna anaba wa raja'a anil ma'siyati ila ta'ah. Bermakna kembalinya seseorang dari perbuatan maksiat kepada Allah, menentang Allah, menuju kepada perbuatan taat, ya, atau baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan di antara hal yang semakna atau kata-kata yang biasanya disamakan dengan taubat adalah istighfar, ya. Istighfar, taubat. Kalau ada orang buat salah, kita katakan cing atuh tobat atulah, ya. Sudah tua misalkan, ya, masa masih begitu, ya. Atau istighfar atuh, ya. Ini hal yang ada kesamaan tetapi ada perbedaan. Taubat itu prosesnya. Adapun istighfar adalah salah satu caranya. Ya, keduanya bisa disamakan, tetapi secara pelaksanaan atau satu-satu kalau didefinisikan berbeda. Secara keseluruhan prosesnya namanya taubat. Yang dilakukan diantaranya mengucapkan istighfar. Ya. Tetapi kemudian istighfar dimaknai lebih oleh para ulama. Istighfar bermakna permohonan secara umum kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengharap ampunan, seseorang mendapatkan ampunan dari dosa-dosa sekaligus dosa-dosa itu ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi banyak di antara kita yang masih suka berbuat dosa. Termasuk saya tentu saja, ya. Dan kita bersyukur kepada Allah di antara banyaknya dosa itu orang lain tidak tahu. Ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan disitulah kemuliaan kita, ya. Kita menjadi mulia karena orang lain tidak tahu kita berbuat dosa atau masih suka berbuat dosa. Maka para ulama banyak menyampaikan ibarat-ibarat, seandainya dosa itu bagi diriku adalah sebuah benjolan, maka tubuh saya ini dengan dosa-dosa itu mungkin sudah tepuguh bentuk, ya. Jadi nggak jelas bentuknya, terlalu banyak benjolan kalau dinampakkan. Atau kalau dosa itu berubah menjadi bau pada diri kita dan tidak ditutup itu oleh Allah, maka orang lain nggak ada yang mau berada di sekitar kita karena baunya itu, ya. Nah, kita menyadari termasuk diri saya adalah makhluk yang seperti itu. Terlalu banyak dosa yang bersyukur kita kepada Allah, Allah
sayang Allah tutupi. Tetapi tidak kepada orang yang keterlaluan. Terkadang Allah buka aibnya. Ya, maka tidak jarang kita mengenal seseorang yang awalnya kita terkenal baik, ya, tiba-tiba tertangkap, tiba-tiba harus masuk penjara. Itu dibukanya aibnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka untuk hal yang seperti itu kita perlu banyak istighfar. Ya. Jadi untuk Allah mengampuni dan Allah menutupi, kita perlu banyak istighfar dikarenakan atau meskipun seolah-olah kita tidak punya dosa. Ya, maka nanti dalam hadis-hadisnya disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kita katakan, ya mana mungkin beliau berbuat dosa atau punya dosa, tetapi tetap istighfar beliau lakukan banyak-banyak. Baik, kemudian dituliskan dalam kitab ini, qalal ulama, para ulama berkata, at-taubatu wajibatun min kulli dzambin. Taubat itu wajib atas semua dosa. Baik dosa besar maupun dosa kecil. Meskipun pada umumnya dosa-dosa kecil terhapus begitu saja oleh amalan-amalan kita. Ya, kita tahu ada puasa yang kita lakukan menghapus dosa setahun yang lalu, setahun yang akan datang. Itu kebanyakan dosa kecil terhapus begitu saja. Dari sholat ke sholat yang lainnya ada pengampunan dosa. Orang yang sedang sakit digugurkan dosa. Itu dosa-dosa kecil. Meskipun demikian tetap istighfar dituntut. Ya. Bertobat itu dituntut. Tayyib. Fa in kanatil ma'siyatu bainal 'abdi wa bainallahi ta'ala la tata'allaqu bihaqqin adami falaha salasatu syurutin. Ya. Apabila dosa atau kemaksiatan tersebut dilakukan seorang hamba kepada Allah saja, tidak ada kaitan dengan sesama manusia, taubat ada 3 syarat. Jadi dosa-dosa kita itu secara umum ada dosa kita saja dengan Allah seperti meninggalkan sholat. Itu urusan dosa kita dengan Allah, orang lain gak ada urusan. Tetapi ada dosa kepada Allah lantaran ada hubungannya dengan orang lain. Ya. Contohnya kita punya hutang, ya, itu dibayar, nah, kita dosa tuh kepada Allah dan kepada yang bersangkutan. Ya. Kepada orang itu karena hutang yang tidak dibayar. Ya. Baik, yang pertama, kalau dosa ini hanya dengan Allah saja, syaratnya cuma 3. Ya. Ahaduha an yuqli'a 'anil ma'siyah. Yang pertama, wajib meninggalkan maksiat. Ya, pada saat itu, ya. Misalkan saya hari ini masih suka minum minuman keras. Tatkala kemudian tahu dan ingin bertobat, maka berhenti dulu. Ya. Jangan tobat sambil minum misalkan. Astagfirullah, nggak beres. Ya. Berhenti dulu. Meskipun nanti akan dia ulangi lagi minuman itu. Ya. Melakukan perbuatan. Tapi pada saat tobat dia wajib berhenti dulu. Ya, kalau masih melakukannya terkaci. Tidak bisa. Ya. Yang kedua, an yandama ala fi'liha. Sambil disertai perasaan menyesal atas perbuatan itu. Aduh, saya menyesal, saya salah. Ya. Mengakui kesalahan. Dan yang ketiga, an ya'zima an la ya'uda ilaiha abadan. Berazam, bertekad untuk tidak melakukannya lagi. Jadi tekad ini harus ada, meskipun tidak bisa, manusia akan seperti itu. Nanti akan terjerumus lagi. Tapi pada saat dia bertobat, dia harus berniat untuk berhenti. Ya. Saya tidak akan mengulangi lagi. Ya Allah, saya menyesal dan saya tidak akan mengulangi lagi. Baru ucapkan kalimat untuk bertobat, yaitu
Apakah astaghfirullahalazim? Apakah ya Allah aku bertobat, ampunilah dosa-dosa saya. Ya, atau yang singkat astaghfirullah wa atubu ilaih. Ya Allah, aku memohon ampun kepadamu dan aku bertobat kepadamu. Ya, seperti itu. Baik. Wa in kanatil maksiyatu tata'allaqu bi adami, dan apabila dosa-dosa itu ada kaitannya dengan sesama manusia, fasyurutuha arba'ah, syaratnya 4. Apa saja? Hadhihi salah satu 3 yang tadi disebutkan, ditambah wa an yabra'u min haqqi sahibihi fa in kanat malan aw nahwahu raddahu ilaih. Ya. Syarat yang keempat adalah dia meminta maaf kepada orang yang dia buat dosa kepadanya, dan apabila ada hak-hak mengenai harta atau kehormatan, dia harus memulihkannya atau mengembalikannya. Ya, jadi kalau saya bertobat gara-gara mengambil barang milik seseorang, maka tadi yang pertama 3 syarat tadi dipenuhi, kemudian barangnya itu dikembalikan atau hutangnya itu dibayar sambil meminta maaf kepada yang bersangkutan. Nah, inilah beratnya koruptor, Pak. Ya, berat ya. Dia nggak bisa cuma tobat saja, uangnya nggak dikembalikan kepada rakyat, itu nggak bisa. Dia harus kembalikan itu sambil minta maaf satu-satu tuh kepada rakyat. Atau dosa yang terkait dengan banyak orang. Ya, mohon maaf, anak-anak muda yang suka geber-geber knalpot itu dosa. Ya, buat bising orang, ganggu orang itu dosa. Mesti dia minta maaf kepada orang-orang itu. Ya. Terus bagaimana dia minta maaf? Saja jalan sepanjang jalan. Nah, makanya hati-hati kepada perbuatan yang seperti itu. Karena ada hak orang lain yang terlanggar. Dan kita harus minta maaf. Sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh para ulama. Tapi saya kira itu untuk awal dari pembahasan ini. Yaitu ingat bahwa apabila dosanya hanya terkait dengan Allah, mudah saja minta ampun kepada Allah, selesai urusan. Tapi jika terkait dengan sesama manusia, wajib meminta maaf. Kalau ada barang yang diambil, hak yang diambil, kembalikan. Kalau ada kehormatan yang diinjak-injak, dia wajib mengklirkan, membereskan. Jadi sekarang saya di sini bicara bahwa saya beritahu ya, kalau Pak pengurus di sini itu tidak baik, begini. Nah, ternyata saya ini bohong. Ya, memfitnah saudara saya tadi. Nah, ketika saya bertobat, saya wajib membersihkan nama baik orang tadi, mengklarifikasi, ya, membuat statement baru untuk membersihkan nama orang yang dijelek-jelekan. Ini sekarang zaman buzzer, ya, zaman orang bikin hoax, ini bahaya, ya, karena dia harus meminta maaf kepada orang yang disakitinya itu, dibuat dosa itu, ya, sebelum dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian Imam An-Nawawi mencantumkan beberapa firman Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, perintah bertobat secara umum dalam surah An-Nur ayat 31. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun, agar kamu beruntung. Ya, jadi kita semua kena perintah bertobat, ya, agar atau ketika kita ingin kehidupan kita berhasil, sukses, beruntung. Kemudian istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih. Hendaklah engkau memohon ampunan kepada Tuhanmu dan bertobat. Ya, 2 istilah yang bisa sama saja, bertobat, ya, memohon ampun, atau lebih tepatnya tobat itu lebih dari sekedar mohon ampun, yaitu dengan proses yang tadi, memperbaiki keadaan. Baik. Kemudian ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ya, surah At-Tahrim ayat 8. Wahai orang-orang yang beriman, taubatlah kepada Allah dengan taubat nasuha. Taubat yang sebenar-benarnya, yang semurni-murninya. Baik, itu landasan
yang dibuat oleh Imam An-Nawawi sebelum beliau mencantumkan hadis-hadis. Ya. Karena dalam kitab Riyadhus Shalihin ini utamanya adalah mencantumkan hadis atau kitab hadis, maka bab Al-Qur'an tadi sedikit saja kita singgung. Berikutnya yang kita kuatkan adalah pembahasan bab hadis. Baik. Berakhir pada bab niat hadis 12, dilanjutkan berikutnya hadis ke-13 atau hadis pertama pada bab ini. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fi yaumin aktsaru min 70 marrah. Ya. Dari Abu Hurairah kita sudah sebutkan sedikit biografinya. Nama beliau Abdurrahman. Ya. Nama Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu. Ya. Abu Hurairah bukan nama, dia kunyah, panggilan saja. Ya. Seorang sahabat yang selalu mengikuti Rasulullah kemanapun pergi. Sampai kehidupannya hanya benar-benar tergantung kepada Rasulullah. Kalau Rasulullah punya makanan, beliau makan. Kalau Rasulullah tidak punya makanan, beliau tidak makan. Ya. Dan pernah kejadian pada Abu Hurairah radhiyallahu anhu betul-betul kelaparan. Ya. Beliau menggelepar di tengah-tengah Masjid Nabawi. Ya, disangka kesurupan, diinjak lehernya, disangka kesurupan padahal kelaparan. Ya, itu yang terjadi kepada sahabat Abu Hurairah. Tetapi mulianya beliau sampai hari ini karena ikutnya selalu kepada Rasulullah sehingga banyak meriwayatkan hadis. Maksudnya meriwayatkan hadis itu bagaimana? Jadi hadis ini sesuatu yang keluar dari Rasulullah. Perkataan, perbuatan, ya, maupun persetujuan. Jadi siapa pada masa itu yang mendengar sabda Nabi, perkataan Nabi, dan ingat, kemudian disampaikan kepada generasi berikutnya, itulah orang yang meriwayatkan hadis. Ya, jadi Abu Hurairah mendengar dari Nabi, kemudian Abu Hurairah menyampaikan kepada orang lain, disampaikan terus, sampai nanti dicatat misalkan oleh Imam Bukhari, atau Imam Ahmad, dan seterusnya. Itu namanya periwayatan hadis. Jadi hadis itu sesuatu yang diriwayatkan. Maka jangan heran kalau disebut ini hadisnya dhaif, lemah. Kenapa begitu? Karena dalam periwayatannya ada masalah. Ya. Apakah ada rawi, orang yang meriwayatkannya itu tidak dikenal, atau dikenal sebagai tukang bohong, atau tidak satu generasi. Itu semua diteliti oleh para ahli hadis. Maka muncul setelah diteliti ternyata hadis ini lemah. Ya. Maka kalau kita ibaratkan hadis ini ya berita. Sebagaimana berita hari ini ada yang betul-betul berita, ada yang hoax ya, saja. Nah, dari mana kita tahu? Ya dari yang meriwayatkan. Nah, kalau kita hari ini dari medianya saja kita sudah tahu itu berita valid atau tidak. Ya, kalau zaman dulu, zaman surat kabar, kalau kita misalkan baca dari media Indonesia, wah ini langsung seperti percaya begitu ya. Misalkan dari Kompas. Beda lagi kalau dari koran-koran yang sifatnya hiburan, kadang-kadang kita kurang percaya. Nah, seperti itulah hadis sampai kepada kita, maka yang harus difahami dari pembahasan hadis nanti ada dikatakan hadisnya tidak sahih. Ya, seperti itu. Baik. Apa kata Abu Hurairah? Wallahi. Ya. Nabi mengatakan demi Allah. Inni sesungguhnya aku la astaghfirullah wa atubu ilaih. Aku ini kata Nabi SAW benar-benar beristighfar dan bertobat kepada Allah fi yaumi pada satu hari aksar. Lebih banyak. Min sab'ina marrah dari 70 kali. Ya, jadi Nabi SAW maksum, beliau tidak punya dosa,
ada kesalahan-kesalahan yang beliau buat sengaja untuk mengetahui itu kepada umatnya, bagaimana cara membetulkannya, ya. Tetapi secara umum beliau tidak punya dosa. Tetapi masih beliau beristighfar dalam satu hari lebih dari 70 kali. Ya, apalagi dengan kita sebagai orang yang ya saya mengaku unggal usik punya dosa. Ya, sering kali berbuat dosa. Baik, hadis sahih riwayat Al-Bukhari dalam kitabnya nomor 6307 ya. Jadi kitab Riyadhus Shalihin ini mencabut atau mengambil hadis-hadis dari kitab-kitab ya yang lebih terkenal, semacam dari kitab Sahih Bukhari dicantumkan, nanti ada dari Muslim dicantumkan dan yang lainnya. Hadis ini dari riwayat Al-Bukhari. Baik. Berikutnya Al-A'ar ibni wa'anil Agharr ibni Yasar ibni al-Muzanni radhiyallahu anhu. Qala. Daripada Al-Agharr bin Yasar ya. Radhiyallahu anhu beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas. Beliau menyeru, wahai manusia, tubu ilallahi, bertaubatlah kepada Allah, wastaghfiruhu, dan istighfarlah. Ya. Fa inni, kata beliau, dan sesungguhnya aku atubu fi yaumin ilaihi mi'ata marrah. Ya. Sesungguhnya aku bertaubat pada satu hari adalah 100 kali. Jadi beliau tadi dikatakan lebih dari 70 dan sampai angka 100. Nah, jadi secara khusus maka ini bisa menjadi amalan bagi kita beristighfar sekurang-kurangnya 100 kali dalam sehari. Dalam buku-buku doa-doa al-ma'tsurat untuk zikir pagi itu terangkai dan ada di situ membaca istighfar 100 kali. Maka silakan pada saat seperti ini saya menyampaikan kajian, Bapak-bapak boleh sambil istighfar menyelesaikan zikir paginya. Ya, tentu saja pelan-pelan supaya tidak mengganggu yang lainnya. Baik, yang ini hadis riwayat Muslim 2702 nomornya. Dan tidak bertentangan antara yang tadi 70 dengan yang 100. Jadi sekurang-kurangnya 70 sampai 100. Begitu cara menggabungkan dua hadis yang sahih. Baik. Hadis berikutnya. Wa an Abi Hamzah Anas bin Malik Al-Ansari khadimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hamzah ya. Anas ibni Malik, Anas bin Malik. Kita hanya mengenal nama Anas bin Malik ya. Tidak tahu ada sebutan lain bagi beliau yaitu Abu Hamzah. Anas bin Malik Al-Ansari maksudnya orang Ansor. Orang Ansor itu penduduk Madinah. Ya. Khadimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia adalah pembantu bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menjadi pembantu dari kecil, Bapak-bapak sekalian. Anas bin Malik ini dititipkan oleh ibunya saat usia 10 tahun kurang lebih untuk menjadi pembantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahu afrahu bitaubati abdihi. Allah Subhanahu wa taala lebih senang dengan taubatnya seorang hamba. Ya. Jadi inilah yang sering saya sampaikan. Allah itu mentakdirkan menciptakan surga dan neraka. Tetapi kecenderungannya Allah lebih menginginkan manusia itu masuk surga. Maka dibukanya fasilitas jalan untuk manusia bisa masuk surga.
termasuk pintu taubat ini. Ya, dikatakan sebanyak apapun dosa, sepenuh bumi, setinggi langit, apabila bertaubat diampuni dan berpotensi berkesempatan masuk surga. Dan dikatakan di sini Allah itu suka, senang melihat orang yang bertobat, memperhatikan orang yang bertobat, ya. Min ahadikum saqata ala ba'irihi wa qad adallahu fi ardil falah. Ya. Kesenangannya itu lebih dari seorang laki-laki yang terjatuh dari untanya dan untanya hilang di tengah padang pasir yang luas. Ya, jadi nanti kita jelaskan. Hadis ini seperti kurang lengkap. Ada penjelasan pada hadis yang lainnya. Seseorang yang berjalan di padang pasir, tentu saja pada masa itu hanya naik onta atau keledai saja. Apabila dia hilang hewan tunggangannya, itu yang terjadi sudah pasti sangat sedih karena akan kesulitan. Apalagi barang-barangnya terbawa oleh onta. Dalam hadis yang berikutnya nanti dijelaskan, pada saat dia sedang bimbang, sedang sedih, tiba-tiba untanya datang. Berada di dekatnya, maka orang ini pasti sangat gembira. Nah, perasaan gembira yang dialami oleh orang ini itu tidak lebih gembira daripada Allah Subhanahu wa taala tatkala memperhatikan melihat hambanya yang bertaubat. Ya, hadis riwayat Bukhari. Kita lebih jelasnya dalam hadis berikut ini. Wa fi riwayatin Muslim, wa fi riwayatin li Muslim, dan pada riwayat Muslim kata beliau, Allahu asyaddu farahan bi taubati abdi, ya, yakni Allah Subhanahu wa taala betul-betul merasa senang terhadap taubatnya seorang hamba, hina yatubu ilaihi min ahadikum kana ala rahilati bi ardin falah. Melebihi kesenangan orang yang sedianya dia berada di atas untanya di tengah padang sahara yang luas, lalu untanya kabur, ya. Fan falatat minhu wa 'alaiha ta'amuhu wa syarabuhu wa syarabuhu. Dan di atas untanya itu ada makanannya, ada minumannya. Ya, jadi orang yang sedang dalam perjalanan digambarkan membawa unta penuh dengan makanan dan minuman, tiba-tiba menghilang, kabur. Fa'ayyasa minha, ya, maka ia pun seolah-olah putus asa, putus harapan. Ya. Kemudian fa'ata syajaratan fattaja'a fi dhilliha. Kemudian orang ini dengan dalam keadaan putus asa dia berteduh di bawah sebuah pohon. Wa qad aisa min rahilatihi fabainama huwa kadzalika idh huwa biha qaimatan indahu. Dan dalam keadaan putus asa seperti itu, tatkala kondisinya seperti itu, tiba-tiba untanya jelek sudah ada di dekatnya. Ya. Tentu ini adalah kegembiraan yang luar biasa. Fa akhadha bi khitamiha thumma qala min syiddatil farah. Ya, kemudian dia cepat-cepat memegang tali kekang unta itu, dan karena dia girang dan gembira terucap satu kalimat yang seandainya bukan dalam keadaan seperti ini adalah kalimat kufur, kalimat yang berat, yang salah. Apa dia katakan? Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya. Wahai Allah, sesungguhnya engkau adalah hambaku dan aku Tuhanmu. Nah, jadi dibalik kalimatnya. Yang mengatakan Tuhannya adalah hambanya, dirinya adalah Rabb bagi Tuhannya. Akhta'a min syiddatil farah, dia keceplosan salah ngomong gara-gara sangat gembira. Ya, baik, hadis ini membahas tentang adanya sifat gembira bagi Allah. Allah senang terhadap sesuatu. Dan nanti ada banyak poin-poin yang disebut Allah suka kalau hambanya begini. Sekaligus Allah benci
Wallahu la yuhibbul qaumal kafirin, misalkan Allah tidak suka, ya, benci kepada orang-orang kafir. Nah, dan dengan adanya hal seperti ini, kesalahan-kesalahan yang tidak sengaja diperbuat itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti orang tadi mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Wahai Allah, engkaulah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Ini kalimat yang terbalik, dan dipenjelaskan oleh para ulama, kalimat seperti ini meskipun berat resikonya, konsekuensinya, karena ada kalimat kufur mengatakan Allah adalah hambanya, maka dimaafkan karena kondisinya tidak disengaja, ya. Baik, hadirin yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu pembahasan kita pada pagi hari ini, ya, tentang bab taubat. Saya ulangi beberapa poin. Yang pertama, taubat itu ada syarat-syaratnya. Apabila dosa kita hanya dengan Allah, cukup bertaubat. Ya Allah, ampuni saya, istighfar. Ya. Dan syaratnya adalah meninggalkan dulu perbuatan dosanya, kemudian menyesal dan bertekad tidak akan mengulanginya, dan disertai ucapan, benar-benar ucapan penyesalan dan meminta ampun kepada Allah. Apabila kesalahan itu terkait dengan orang lain, dengan sesama manusia, siapapun itu, mau saudara tidak saudara, maka wajib islah. Ya, kalau ada barang yang diambil harus dikembalikan. Kalau ada kehormatan saudaranya yang dinodai harus dibersihkan. Fitnah dibetulkan, ya. Hal-hal lain tentang kekecewaan juga harus dibetulkan, dan seterusnya. Baik, dan salah, tidak punya salah, kita tetap dianjurkan beristighfar. Sebagaimana Rasulullah SAW yang dalam satu hari tidak kurang dari 70 kali, sekurang-kurangnya, dan sampai 100 kali di dalam beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Umumnya dianjurkan dibaca pada waktu pagi setelah sholat subuh, ya, dan bebas, dicicil boleh, ya. Dicicil boleh, sambil duduk boleh, sambil berkendara juga boleh, ya. Jadi zikir itu bebas, duduk, berdiri, berjalan. Jadi kalau tidak selesai di sini, sambil jalan pulang istighfar, sambil naik motor istighfar, sambil bawa mobil istighfar, selesaikan. Kalau nggak mau ngitung, ya kira-kira saja, ya. Kadang-kadang ngitung juga susah. Yang penting diperkirakan lebih dari 100. Ya, kita bisalah. Kalau 5 menit beristighfar rata-rata lebih dari 100. Ya, karena 100 itu kalau kita hitung paling lama 3 menit. Ya, 100 istighfar. Jadi kalau sudah 5 menit berarti lebih 100. Kalau saya kadang-kadang dari rumah ke masjid itu istighfar, hitung berapa? Oh, rupanya lebih dari 100. Jadi nggak perlu dihitung, kadang-kadang saya jalan dari masjid ke rumah istighfar terus gitu. Ya. Itu sudah lebih dari 100, maka itu sudah mencukupi. Ya, begitu caranya supaya tidak terjadi kemalasan dalam berzikir. Dan terakhir tadi kita ingatkan bahwa Allah Subhanahu wa taala senang sekali kepada orang-orang yang bertaubat. Nanti dalam hadis-hadis yang lainnya disebutkan, seandainya tidak ada orang yang bertaubat atau tidak berbuat salah, Allah akan jadikan manusia-manusia yang berdosa lalu dia bertaubat kepada Allah. Ya. Maka kita harus merasa terhormat, merasa hebat, ya, kalau berbuat salah kemudian bertaubat. Ya, kenapa? Disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, semoga kita dihindarkan dari berbuat dosa, dan kalaupun harus berbuat dosa atau terpaksa berbuat dosa atau kelalaian kita berdosa, maka segeralah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga bermanfaat, dan mohon maaf jika ada kekurangan kesalahannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.